Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhdi Yulianto Prabowo, peserta pendidikan guru penggerak angkatan kelima, kelas 05.148 Kabupaten Tuban. Berikut jurnal refleksi di mingguan pertama yang saya buat. Peristiwa 18 Mei 2022 pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Pembukaan pendidikan guru penggerak angkatan 5. Kegiatan itu ada sambutan dari Dr. Praptono dan Dr. Iwan Syahril PhD selaku Direktur Jenderal Guru dan Ketenaga Pendidikan yang berisi motivasi dan membuka program pendidikan guru penggerak 6 bulan ke depan. Selanjutnya 18 Mei 2022 pukul 13 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Orientasi program pendidikan guru penggerak angkatan kelima oleh P4TK, PKN, dan IPS. Sambutan oleh Sumardianto Afandi. Kemudian pemateri Nasik Ilsidi SPD, Slamet Supriyati Eskom MED, dan Bu Erning Wijayanti SABMM. Yang ketiga, 19 Mei 2022, saya mulai belajar modul 1.1 melalui Learning Management System atau LMS. Yang keempat, 19 Mei 2022 pukul 19.30 hingga 20.45 waktu Indonesia Barat. Kami melakukan penyamaan persepsi, perkenalan, diskusi awal melalui video conference Google Meet, difasilitasi oleh fasilitator dan dihadiri 2 pengajar praktik serta semua calon guru penggerak anggota kelas 05.148 Kabupaten Tuban. Yang kelima, 19 Mei 2022 pukul 6.30 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, saya mengerjakan tes awal modul 1. Selanjutnya, tanggal 19 Mei 2022 pukul 19.30 hingga 22 waktu Indonesia Barat, kita melakukan diskusi virtual. Diskusi virtual melalui video conference pertama modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pemateri oleh fasilitator Muhammad Tahir Hakbau, dihadiri pengajar praktik Sutaji SPI dan Sri Istina MBD, serta seluruh calon guru penggerak angkatan kelima kelas 05.148 Kabupaten Tuban. Kegiatan tersebut berdiskusi mengenai filosofi pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Diskusi virtual berlangsung sangat menarik dan ada beberapa hal yang dapat saya tangkap dari kegiatan ini, yaitu mengenai pendidikan zaman kolonial hingga kini. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak, serta asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, serta interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tanggal 22 Mei tahun 2022 pukul 7.30 hingga 15.45 waktu Indonesia Barat, kami melakukan kegiatan Lokakarya Perdana atau Lokakarya Orientasi. Kegiatan tatap muka perdana ini dengan panitia pelaksana pendidikan guru penggerak angkatan 5, P4TK, PKN, dan IPS, dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pengajar praktik, serta calon guru penggerak. Dalam kegiatan ini, kita saling mengenal dan berbagi pengalaman di dunia pendidikan, serta pembuatan kesepakatan antara calon guru penggerak dan kepala sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada kegiatan tersebut, saya mendapatkan tugas sebagai dirijen dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya saat acara pembukaan Lokakarya Orientasi. Kedelapan, diskusi virtual pada tanggal 23 dan 24 Mei 2022 pukul 19.30 hingga 21.20 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu ruang kolaborasi dan diskusi kelompok. Diskusi virtual yang dilaksanakan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu diskusi dalam kelas besar dan diskusi dalam kelompok kecil, untuk menemukan kekuatan konteks sosiokultural daerah.
Kegiatan diskusi berjalan lancar dan dapat menggali pemikiran kritis antar calon guru penggerak hingga menemukan dan menentukan gotong royong sebagai topik utama yang relevan dengan filosofi pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hasil diskusi kelompok yang nantinya akan dipresentasikan pada tanggal 24 Mei 2022 melalui video conference Google Meet. Yang kesembilan, 28 Mei hingga 31 Mei 2022, proses pengerjaan tugas demonstrasi kontekstual. Saya mencoba menginterpretasikan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara ke dalam sebuah karya lagu yang saya beri judul Hujan dan Matahari. Kemudian, video lagu tersebut saya unggah di dalam platform YouTube. Selanjutnya, 31 Mei 2022, pukul 15.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat, kami melakukan video conference yaitu elaborasi pemahaman modul 1.1 oleh instruktur Nelis Dian Dahliani SPD MM. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Selanjutnya, 1 Juni tahun 2022, yaitu kegiatan aksi nyata melibatkan murid dan guru di sekolah merefleksikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, khususnya pada pemikiran guru menghamba pada murid. Sepenuhnya kita sebagai guru memfasilitasi kebutuhan murid dalam belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta sosiokultural daerah agar murid dapat mencapai kehidupan seutuhnya secara pribadi maupun di masyarakat. Kegiatan yang terakhir selama 2 minggu ini adalah Koneksi Antar Materi tanggal 1 Juni tahun 2022, membuat refleksi dan kesimpulan terhadap modul yang telah dipelajari dan berbagi pengalaman melalui diskusi virtual mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya wujudkan dalam sebuah video yang saya unggah di platform YouTube. Selanjutnya, feeling atau perasaan saya selama 2 minggu terakhir. Hari ini Sabtu 4 Juni tahun 2022 genap 2 minggu melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 5. Perasaan saya sangat senang. Saya merasa belajar daring menggunakan learning management system merupakan kegiatan yang menarik karena bisa dilakukan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Selain itu, saya sangat beruntung sekali karena materi modul dan kegiatan diskusi yang dilakukan menambah wawasan dan membuka pemikiran saya serta memotivasi diri saya untuk menggerakkan dan semakin semangat menjadi guru penggerak. 2 minggu pertama ini sebagai awal belajar yang baik dan saya sangat berharap untuk dapat melanjutkan pendidikan guru penggerak Angkatan 5 ini hingga selesai dan lulus. Finding. Saya menemukan teman-teman baru dengan berbagai latar belakang pendidikan, jenjang sekolah yang diajar, karakter, gaya belajar, dan lain-lain. Hal tersebut membuat saya belajar dan semakin bisa untuk berkolaborasi dengan orang lain. Selain itu, saya menemukan beberapa materi belajar yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Di sisi lain, saya merasa alur belajar yang disusun pendidikan ini sangat bagus untuk efektivitas belajar. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, hingga aksi nyata. Future. Selanjutnya, setelah mempelajari modul filosofi pembelajaran nasional Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan dan mengimplementasikan secara kolaboratif dengan lingkungan belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, bahwa pendidikan harus menuntun atau among, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak, atau dalam bahasa Jawa ada istilah empan papan, dan menghamba pada murid atau lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kekuatan sosiokultural daerah hidup murid, sehingga hasil belajar mereka dapat digunakan atau diterapkan untuk hidup menjadi manusia seutuhnya dan menghadapi kehidupan di masyarakat sebagai manusia yang merdeka. Dalam hal ini, merdeka adalah tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, melainkan mampu bertahan hidup di atas kaki sendiri.